Jadi bahasa surat instruksi ini bukan instruksi, ini bahasanya bahasa nyinyir ini. Nggak tegas gitu loh. Kalau sudah berani ngomong nomor 2, ya sudah kita basul masail. Literaturnya apa? Komprehensif. Kalau masalah nasab itu apa? Itu kan fenomena historis dan fenomena biologis. Lah sekarang kayaknya yang Ubaidillah aja dijadikan artikel Wikipedia aja nggak memenuhi syarat. Ya udah kita bahas, kita cepat selesaikan, kita damai lagi. Harusnya kan seperti itu. Makanya definisi ilmu di PBN itu definisi apa? Definisi yang sudah fosil itu, definisi ilmu abad-abad pertengahan, zaman ya lebih tepatnya zaman Ottoman ya. Kalau masalah diikuti atau enggak, saya bisa bayangkan ya. Terang-terangan aja. Kayak Miftahul Akhir tuh nggak ngerti definisi ilmu, maaf. Terang-terangan aja bilang. Gus Yahya Stakuf juga sama. Nah, di NU yang bawah ini, anak S1 sudah banyak mendapat filsafat ilmu. Saya jadi ingat pendapat dari Kiai Asad Samsul Arifin dulu, masalah dipatuhi atau tidak. Kalau imammu sudah kentut, tidak memenuhi syarat jadi imam, ya jangan diikuti walaupun PBNU. Bahwa PWILS itu sebetulnya adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU. Misalkan pemalsuan makam, terus pemutarbalikan sejarah, termasuk klaim nasab-nasab palsu. Ketika hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU, disitulah PWILS itu sebetulnya muncul. Dan PWILS sendiri itu muncul juga dikarenakan tidak ada reaksi dari banom-banom NU, tidak ada reaksi dari PBNU terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Pemalsuan makam PBNU tidak bergerak, pembelokan sejarah PBNU tidak bergerak. Ya mestinya yang bisa, iya, yang bisa menyelesaikan ini kan yang ada anggarannya itu untuk riset itu ya, BRIN, ya mungkin MUI lah itu. Syukur-syukur PBNU. Kalau Muhammadiyah kan sejak dulu nggak percaya sama Pak Alawi. Ini kebanyakan yang kita ikuti, walaupun Abah bukan tim Basul Masail, selalu adalah sepakat untuk tidak sepakat ujungnya. Nah begini, saya langsung aja poin to poin karena waktunya nggak banyak, tadi udah cukup lama. Saya langsung menanggapi poin pertama. Ya gini. Apa maksudnya NU itu dengan kitoh sebagai landasan berpikir gitu ya. Kalau Nahdlatul Ulama namanya aja kebangkitan ilmuwan. Ya harusnya landasan berpikirnya itu ilmiah. Ilmiah itu kan kerja sistematis mencari kebenaran, mendekati kebenaran dan harus berani itu. Kemudian nomor 2, hendaknya perbedaan yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ngomongnya itu harusnya sebelum polemik nasab ini. Telat kalau ngomong sekarang. Kita sudah dicaci maki segala macam itu. Kemudian nomor 3, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Itu juga telat. Di Banyuwangi itu sudah ada yang dibunuh oleh Habib. Seperti itu kemana NU melindungi Nahdien? Sekarang tuh fasenya fase kuratif gitu ya. Fase kuratif. Seperti orang-orang PBNU sekarang kemana waktu Rizik Syihab menghina Gus Dur? Nggak ada kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Kemudian setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan. Itu solusinya harus bersikap adil. Seperti Dr. Ribut tadi. Perdamaian itu terjadi kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, ya orang saling bertahan, menyerang balik gitu. Di sini NU, PBNU terutama gagal sebagai wasit. Dulu kan saya sudah bilang ke Roy Saam, nggak perlu percaya saya, tapi juga jangan percaya sama Robito. Buatlah tim pencari fakta untuk mencari kebenarannya. Itu sikap ilmiah.
Dicari faktanya, baru diputuskan. Setelah diputuskan, baru kita damai lagi. Tapi setelah 3 tahun, PBNU diam saja. Itu kewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan itu bersikap adil gitu loh. Tapi sementara ini kan diem aja. Kiai-kiai pribumi dihina, diem aja. Budaya cagar budaya diubah, diam aja. Kita nggak pernah mendengar tuh PBNU bersikap bagaimana nisannya Sunan Ampel berganti daripada aslinya, padahal itu merusak undang-undang merusak undang-undang cagar budaya. Nggak ada suaranya sampai sekarang. Sunan Muria juga Pak Sugeng. Nah makanya itu, jadi apa yang dikatakan PBNU itu telat semua. Sekarang itu fasenya kuratif, bagaimana mencegah lebih buruk dan berdamai kembali. Satu-satunya jalan yuk Basul Masail. Berani nggak? Dulu tuh udah tahun berapa ya, hampir jadi itu. Disabotase oleh beberapa pengurus NU itu. Kemudian hendaknya setiap fungsionaris, pengurus istiqomah dengan dalam disiplin organisasi, dengan baiat jamiah. Menurut saya baiat dengan ilmu itu tinggi, derajatnya tinggi ilmu. Baiat tuh nggak boleh melanggar ilmu. Wong ilmu itu mencari kebenaran, kalau baiat salah ya dikoreksi. Itu menurut saya loh ya. Kecuali kalau sumpah terhadap negara lain cerita. Terus apa ya? Saya rasa itu aja. Silakan langsung berdiskusi daripada nanti berpanjang lebar gitu. Monggo Mas Lutfi. Baik, ini kalau pertanyaan dari pembaca sih belum banyak ini Pak Sugeng. Cuman memang kebetulan kan seharusnya malam ini itu kita tuh kehadiran salah satu sekjen PWILS. Cuman karena kebetulan beliau ada tugas mengajar sebagai dosen, jadi beliau tidak bisa hadir. Cuman beberapa poin yang saya tangkap dari perbincangan dengan beliau adalah bahwa PWILS itu sebetulnya adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU. Misalkan pemalsuan makam, terus pemutarbalikan sejarah, termasuk klaim nasab-nasab palsu. Ketika hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU, disitulah PWILS itu sebetulnya muncul. Dan PWILS sendiri itu muncul juga dikarenakan tidak ada reaksi dari banom-banom NU, tidak ada reaksi dari PBNU terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Pemalsuan makam PBNU tidak bergerak, pembelokan sejarah PBNU tidak bergerak. Sibuk Lalu urus tambang, Pak Lutfi. Lalu terhadap masalah nasab juga tidak bergerak. Terus terhadap kisah-kisah hurufat juga tidak bergerak. Cuman kalau dari poin kedua ini, poin kedua atau poin ketiga lah ini tadi lah. Memang agak menyinggung masalah hurufat sepertinya sedikit disinggung di sini di poin ke berapa ini, 2 atau 3 ini. Poin ketiga ini. Tapi tidak menyebut organisasi. Dan langsung digeneralisasi kesalahan seseorang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Cuman di poin keempat, PBNU ini langsung menyebut nama organisasi. Ya kalau menurut saya pribadi sebetulnya kurang etis ya, istilahnya belum ada dialog antara PWILS dengan PBNU. Tapi kok PBNU bisa menyimpulkan bahwa PWILS ini dibentuk untuk menjalankan permusuhan gini dulu. Kalau saya bilang sih ya paling tidak ada tabayun atau diskusi terlebih dahulu lah sebelum berani mengeluarkan statement seperti itu. Terus ya dari perbincangan saya kurang lebih di sekitar itu. Jadi sebetulnya PWILS ini adalah reaksi karena PBNU tidak bereaksi terhadap beberapa hal yang dianggap penting oleh akar rumput. Nah, seharusnya menurut saya ketika akar rumput sedemikian banyaknya bergabung ke PWILS,
di Jawa Barat itu sudah hampir 70% Jawa Barat udah ada PWILS, Jawa Timur juga 70%, Jawa Tengah 80% lebih malahan itu sudah ada PWILS. Saya kebetulan ketua Jabar, Pak Lutfi. Iya, pas itu. Ketika banyak akar rumput yang bergabung dalam PWILS, harusnya kan dipikir apakah akar rumput ini memang menghendaki perubahan, memang menghendaki solusi gitu kan. Bukan berarti solusinya malah dikerdilkan terlebih dahulu. Itu hasil perbincangan saya dengan Gus Ridwan. Mungkin saya itu pasti kenal lah, Sekjen PWILS Jawa Timur, Gus Muhammad Ridwan itu. Tahu. Ya dari saya seperti itu Pak Sugeng. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Sebelumnya saya sebelum dianu ke ke Dr. Ribut dulu. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu saya rasa mendasarnya itu kayaknya ya kalau dari sisi PBNU. Itu menurut saya definisi ilmu yang mereka pakai itu kok kayaknya nggak up to date tuh Dr. Ribut. Jadi ilmu di PBNU definisinya definisi arkaik, sekedar pengetahuan. Bukan kerja sistematis mendekati atau mencari kebenaran nih. Jadi kalau seperti poin kedua, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Kalau sudah ngomong begini, mereka itu harusnya basul masail. Namanya ilmu itu kerja sistematik mencari atau mendekati kebenaran. Jadi bahasa surat instruksi ini bukan instruksi, ini bahasanya bahasa nyinyir ini. Nggak tegas gitu loh. Kalau sudah berani ngomong nomor 2, ya sudah kita basul masail. Literaturnya komprehensif. Kalau masalah nasab itu itu kan fenomena historis dan fenomena biologis. Lah sekarang kayaknya yang Ubaidillah aja dijadikan artikel Wikipedia aja nggak memenuhi syarat. Ya udah kita bahas, kita cepat selesaikan, kita damai lagi. Harusnya kan seperti itu. Makanya definisi ilmu di PBN itu definisi yang sudah fosil itu, definisi ilmu abad-abad pertengahan, zaman ya lebih tepatnya zaman Ottoman ya. Saya rasa kalau ilmu yang sekarang modern itu masih sama di kepalanya Ibnu Sina, sama di kepalanya Hasan Al-Haytham, di kepalanya Al-Khwarizmi. Mereka kan kerjanya sistematis dalam mencari kebenaran. Kalau ilmu di PBNU itu sekedar arkaik, pengetahuan atau skill aja, training skill gitu loh. Bukan sesuatu yang berkembang terus-menerus itu untuk mencari kebenaran. Monggo Dr. Ribut. Suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute Dr. Ribut. Baik. Jadi kalau di tradisi NU ya, jadi memang kajian itu sudah ada upaya untuk dibuka dalam arti secara metodologis ya, secara epistemologis, yaitu kajian-kajian yang tidak lagi menggunakan pendekatan qauli, pendekatan tekstual, qaul ulama, tetapi menggunakan pendekatan manhaji. Tapi itu pun ada hierarkinya. Ketika yang qauli itu tidak ditemukan, baru kemudian menggunakan yang metodologis ya, menggunakan yang manhaji. Nah, tapi dengan dengan adanya fenomena yang secara tidak cukup dengan qauli tapi harus manhaji. Lah, ini yang tidak diterapkan sebenarnya. Ya mungkin karena berbagai faktor ya tidak diterapkan. Karena dulu termasuk Profesor Husain Aqil Al-Munawwar juga ikut merumuskan masalah manhaji itu, dan juga beberapa kiai yang akademisi yang merumuskan itu. Nah, tapi ketika PBNU mengangkat nomenklatur ya atau platform fikih peradaban itu menjadi menjadi arah yang tidak sesuai dengan semangat manhaji itu. Ya, fikih itu kan partikular. Peradaban itu kan universal. Ya, yang menyangkut masalah ilmu, menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah keadilan itu peradaban. Ya,
Sekarang kita ya ini ya dalam diskursus ekonomi sekarang kan sudah memasuki era ambisi ya. Era ambisi itu udah bukan lagi kapitalisme, sosialisme. Ya, semua itu apa? Sektor itu berambisi untuk mengalahkan, mendowngrade pihak lain. Hilang lagi suaranya. Lah, di era keilmuan juga demikian. Informasi, ya era liberalisasi informasi ya, kebebasan sumber sekarang ini yang mestinya memicu ya dari kalangan PBNU untuk mencoba bagaimana praktek manhaji itu bisa optimal. Ya, makanya kalau dikembalikan kan al ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, itu paling mudahnya gitu. Jadi ilmu kan mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi apa yang menjadi dalil dari kebenaran itu? Ya, kan dalam kajian akademik ya semua orang tahu mana itu kebenaran yang spekulatif, kajian filsafat, mana kebenaran relatif, kajian sains, mana kebenaran absolut, kajian agama. Ya, semua itu bisa didudukkan dalam porsinya. Lah Basul Masail itu kan kalau merujuk kepada basis tasawur ya, konsepsi. Lah ini kan sebenarnya mengarah kepada basis ontologi. Persoalannya apakah tradisi kajian di kalangan NU itu sudah memberanikan diri untuk mengintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan pendekatan ilmu modern. Ya, sebenarnya nggak disebut modern lah, ilmu salaf, tapi kalau pola pikirnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu pasti konsisten dan koheren. Suara Terputus, Dokter Ribut. Jadi ini ya yang perlu dievaluasi secara organisasi. telat delay. Agak terputus, Dokter Ribut. Ya maklum jauh kan, Sudan kan. Ya. Oh, ya, Halo? ya sudah ya. Ya. Beliau di Sudan ini, Pak. Ya. Oke, sudah masuk ya. Ya. Ya, ini saya ringkas karena kendala sinyal ini ya. Jadi secara organisasi memang ya beliau-beliau di PBNU itu ingin mengharapkan koheren ya, satu komando lah dalam dalam persoalan kepemimpinan organisasi itu koheren. Tapi bagaimana dalam masalah keilmuan? Lah, apakah bisa merekonstruksi wadah baru atau bukan wadah baru? Ya, sebutlah semacam fokus baru itu Basul Masail misalnya persoalan sains misalnya. Loh, kita kan nggak kalah dengan Iran yang sudah masalah nuklir dan sebagainya itu. Kajian sains filsafat itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian-kajian hukum. Ya, jadi hukum taklifi, dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan itu betul-betul dipertemukan. Ya, itu dalam kajian-kajian Islam di negara di Iran, mungkin di Irak juga, dan juga di Bahrain, di Kuwait. Nah, ini yang saya harap adanya otokritik, yaitu koheren dan konsisten dalam masalah dinamika keilmuan, bukan hanya masalah organisasi. Ya, bukan masalah organisasi. Kemudian setelah itu menganggap bahwa polemik masalah nasab ini dan juga keberadaan PWI-LS itu adalah hikmah yang diturunkan oleh Allah. Ya, jadi kita ngambil sisi positifnya. Ya, yang diturunkan oleh Allah agar kita umat Islam di Nusantara ini ya biar bisa
tadi apa bisa katakanlah mengamalkan ilmunya Al-Ghazali dalam masalah kebenaran. Ya, itu kalau Al-Ghazali itu kan menerapkan namanya asyak al-manhaji. Ya. Imam Al-Ghazali itu menerapkan namanya asyak al-manhaji, yaitu keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, bukan. Karena kita sebagai umat beragama. Tapi setidaknya bisa diterapkan keraguan metodologis itu. Kalau memang ragu, kenapa tidak dikaji secara metodologis sehingga sampai kepada kebenaran yang memuaskan? Ya, lah ini perlu mengamalkan pendekatan ulama abad pertengahan, bukan sekedar mengambil produk pemikiran mereka, tapi bagaimana mengambil cara berpikir mereka. Nah, ini Pak Lutfi ya. Jadi ini saya persoalan masalah kajian itu harus memang kita jangan sampai Nahdlatul Ulama itu yang katakanlah secara usia dalam diskursus keilmuan lebih tua daripada kampus-kampus Islam di Nusantara atau bahkan ya di negara-negara lain, ya haruslah diskursus keilmuan ini juga berkembang, ya juga berkembang, tidak rigid dan tidak spiritualis pada turos, tetapi menyikapi turos secara kritis dan metodologis. Nah itu dari saya Pak Lutfi. Mungkin akan ditanggapi oleh Abah Seto atau Dr. Sugeng ya. Ya, barangkali sebenarnya Abah sebagai pengurus daripada PWGLS ya, apalagi Abah kenal orang-orang yang luar biasa di PWGLS. Rasa-rasanya dengan menyebutkan seolah-olah PWLS adalah sebuah organisasi terlarang ya. Padahal betul kata Dr. Ribut, ini anugerah dari Allah. Harusnya adalah, walaupun adalah PWLS bukan banom daripada PBNU, kalau seandainya PBNU itu adalah sedikit terbuka saja, dan mau sedikit saja membuka pintu adalah untuk ada Basul Masail, sebetulnya persoalan ini sudah selesai dari awal. Maka sebenarnya apa yang dikatakan Dr. Sugeng yang berkaitan dengan segala apa yang dilakukan, sebenarnya Abah sudah hampir malas membahasnya sekarang. Karena kita sudah Abah kritisi adalah Romo Bitaul Ahyar, Gus Yahya, semua. Ini kelihatannya memang, tetapi begitu Abah sudah masuk di struktur, sekarang sudah tidak berani lagi. Inilah kadang-kadang budaya di NU. Budaya di NU itu adalah kadang-kadang pada saat kita sudah ada pada struktur, ada budaya ewuh pakewuh. Inilah memang terkadang budaya yang baik, tetapi sebenarnya harusnya adalah juga boleh saja anak itu adalah menegur ayahnya tadi semua. Karena contoh itu sudah pernah terjadi dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman begitu indah Allah menjelaskan. Kita boleh menolak ibu kita, bapak kita. Selama barangkali bukan berarti mereka adalah tidak baik ya. Apalagi Abah ini sebagai korban ya. Dan Abah itu nyata. Makanya Abah juga ingin mengkritisi BIRIN, Badan Riset, yang sementara ini adalah hampir tiada kerjanya juga. Ini kelihatannya merupakan simbiosis entah parasitisme ya, yang masing-masing sudah punya peran masing-masing, yang kadang-kadang memang membuat lelah gitu kan. Bayangkan saya udah hampir 12-20 tahun adalah menjadikan sapi perahan daripada Pak Alwi. Dan sudah kita podcastkan dengan Bang Haji Roma dan dengan ini, bahwa sesungguhnya bahwa persoalan nasab ini bukan lagi menjaga tradisi lama yang baik dan kemudian adalah mengambil hal baru yang lebih baik, karena sekarang ini banyak hal baru yang lebih buruk yang sesungguhnya, dan ada hal baru yang ditawarkan adalah PWI yang lebih baik, bahkan tidak mau didengar tadi semua. Tetapi inilah yang barangkali yang kalau membicarakan tentang PBNU, memang kalau Abah sendiri sekarang sudah bersabar, dalam arti ya tunggu saja sampai habis masanya. Tetapi sing penting ke depannya ini adalah kita harus pikirkan, karena peradaban ini sudah mulai terbuka ini ke depan. Maka tidak bisa lagi kita ini adalah hanya husnudon dalam segala perkara. Maka ketika Islam Nusantara akan ketinggalan.
Bahkan salah satu lokomotifnya harusnya adalah dari PBNU. Maka nanti lembaga Basul Masail itu harus betul-betul dihidupkan, baik di tingkat PB maupun di tingkat PW, di tingkat PC, bahwa semua persoalan-persoalan itu harus didiskusikan. Kenapa? Karena sekarang bahwa agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad ini sudah mendekati hampir 1.500 tahun. Tidak semua khobar adalah benar. Tidak semua tulisan adalah juga benar. Maka itulah kita perlu Basul Masail. Adalah duduk bersama, kemudian kita adalah mencari kebenaran yang hakiki, kemudian bukan untuk saling menjatuhkan. Kan ini indah sebenarnya. Dan akan dengan inilah, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu akan hidup dengan muzakarah. Dan Basul Masail adalah sebuah sarana yang sebetulnya sudah disiapkan untuk itu. Tapi kelihatannya dari sejak mulai diskursus nasab ini, bahkan lembaga Basul Masail tidak ada yang berbicara semuanya. Nah ini kan lucu tadi semua. Sama saja dengan badan riset. Badan riset juga tidak ada yang mau bicara tentang masalah ini. Padahal kurang apa korbannya. Bukan lagi menjaga peradaban, menjaga tradisi lama yang baik. Tapi sesungguhnya tradisi lama itu sudah sekarang ini mutan najis, mustakmal. Nah inilah yang harusnya kita kritisi ulang. Dan kita tidak boleh diam untuk hal ini. Barangkali itu saja Pak dari Abah, dari semua ya. Yang jelas Abah sebagai ketua WLS Jawa Barat, apalagi Jawa Barat, Abah merasakan sendiri. Di mana sekarang markas Ba'alwi itu sudah pindah di Jawa Barat. Majelis Rasulullah sudah ada di Jawa Barat. Dan semuanya juga, PPI ada di Jawa Barat. Semuanya ada di Jawa Barat. Maka disinilah Jawa Barat adalah merupakan pertarungan yang sesungguhnya sebetulnya. Seharusnya adalah kalau pada saat lembaga PBNU maupun adalah PWNU tidak mengambil alih pada saat ada persoalan di tengah-tengah umat yang berkaitan dengan bab ilmu tadi semua. Maka akhirnya akan terjadi adalah tadi mujadalah yang terjadi. Ini juga akibat salah. Padahal seharusnya kalau seandainya lembaga ini berfungsi dan ada lembaga Basul Masail, seharusnya tidak akan sampai PBNU menulis surat semacam itu. Yang sebenarnya surat itu harusnya menampar dirinya sendiri. Tadi semua. Betul kata Dr. Sugeng. Ngapain dibicarakan lagi hari kata Pak Rupi tadi? Buat apa dibicarakan hari ini? Ini sekarang ini udah betul-betul carut marut. Kalau mau sebelum membuat surat itu, betul harusnya ada tabayun dulu. Jangan menyebutkan nama. Kalau di dalam poin yang ketiga atau keempat itu adalah mengatakan lebih, kalau Kiai Imad barangkali lebih ke husnudon tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah tidak husnudon. Karena sudah menyebutkan nama. Kalau begitu itu adalah poin itu untuk berlaku untuk semua. Bahwa PC, pengurus PW, Banom tidak boleh terlibat dengan organisasi manapun. Tapi tidak menyebut nama, itu boleh, ada masalah. Memang seharusnya begitu, gitu loh. Tetapi kemudian sebaiknya yang berfungsi itu, kalau yang bertugas bicara kayak lembaga Basul Masail itu yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, tidak bicara. Akhirnya semua orang bisa bicara. Jadi kalau seandainya banyak orang yang berbicara, bahkan kadang-kadang adalah tadi, ketidaksabaran seorang anak pada ayahnya dengan mengambil hujah Al-Quran. Kita pun boleh pada saat sudah melihat ayah kita sudah tidak baik lagi, sudah melihat membela yang salah. Pada saat ayah kita barangkali pandangannya dia lahir 80 tahun yang lalu, hari ini sudah berbeda. Pandangan 80 tahun yang lalu di bawah hari ini tentu. Maka kisah Ibrahim dan Ismail seharusnya adalah akan terus berlaku setiap zaman sebenarnya. Maka tidak bisa kayak sekarang kita mendidik anak kita. Weh, nak, apa yang saya tahu adalah dari ibu kita dulu 80 tahun yang lalu. Nggak bisa lagi hari ini. Inilah yang harus dipahami juga oleh romo-romo kita di PBNU. Jangan paksakan apa yang sudah dipahaminya pada saat beliau akil balik sampai hari ini. Kemudian tidak mau berubah. Inilah kesalahan. Akhirnya mengorbankan generasi-generasi muda yang intelektualnya berjalan. Kayak ulama, kayak Dr. Sugeng itu ulama kalau menurut Abah. Tadi semua ya. Siapapun mereka yang memiliki manfaat adalah bidang keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya tadi semua adalah atau barangkali silakan sisi ilmiah ayo temukan titik temu mereka silakan menggunakan dalil seperti kata Dr. Ribut dalil silakan gunakan dalil memang kita butuh dalil tapi hari ini kembali Bung Abah sudah menemukan banyak kitab yang sudah terjadi juga pembelokan tidak semua dalil itu adalah walaupun kita bukan syudon tetapi adalah tidak setiap khobar adalah benar tadi semua ya. Dan walaupun kadang-kadang sudah ditulis dengan kitab kuning. Itu yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang sebuah kitab khurafat.
yang dibahas oleh Habib Alwi, maaf, bahkan memegang toket perempuan itu adalah syafaat. Itu kan ditulis dalam bahasa Arab itu semua. Nah, orang kita adalah kalau begitu melihat tulisan Arab, apalagi kuning, apalagi gundul, wah itu mutlak itu, gitu loh. Nah, inilah juga pandangan ini yang barangkali harus kita rubah juga hari ini. Tidak semua yang kuning itu adalah sebuah kebenaran. Karena itulah mereka sudah cerdas, Senokor Gronyo aja udah ngerti bagaimana membuat waktu dia adalah merevisi Al-Sirajut Thalibin. Itu kan sengaja dibuat di dalam kertas kuning. Dan dia udah ngomong sama si Panderplas. Orang Indonesia itu orang Islam. Kiai-kiainya itu begitu lihat kuning, gundul. Udah kebenaran mutlak. Udah itulah. Nah itulah makanya barangkali. Bukan berarti juga adalah tidak yang kuning itu jelek. Artinya bahwa sekarang adalah merupakan zaman era Gen Z yang mana nalar akal itu harus digunakan. Bukan kita adalah menjadi mutajilah yang hanya menggunakan akal, tetapi akal adalah bagaimana mengontrol dalil dengan rasa. Tadi semua menurut Abah itu saja barangkali Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beberapa kali ya saya berdiskusi dengan NU Kultural ya masalah ini ya. Ada juga yang mengatakan bahwa PBNU sebagai organisasi yang sudah berusia 100 tahun lebih. Namanya organisasi yang sebesar NU dengan usia sepanjang itu, tentunya akan memiliki masa suram maupun masa-masa bersinar. Tidak mungkin suram selamanya, tidak mungkin bersinar selamanya. Ya barangkali mungkin saat ini mungkin lagi sedikit redup. Mudah-mudahan aja nanti di kedepannya itu bakal bersinar lagi. Kita tunggu saja pemilihan pengurus PBNU berikutnya. Berapa tahun lagi ya Pak Sugeng ya? Dua tahun lagi kali ya? 2027. 2027 ya, tinggal sebentar Pak Sugeng. Ya kita lihat lagi lah itulah. Berapa itu lagi lah. itu menurut saya 2027 itu ada yang penting tuh di ADART-nya. Saya lihat ADART-nya itu tidak menjelaskan definisi ilmu, definisi ulama itu apa. Itu tidak disebutkan itu. Jadi kalau saya baca pengertian ulamanya itu ulama seperti zaman Kekaisaran Ottoman, bukan zaman Abbasiyah dan sebelumnya gitu. Itu penting itu. Ilmu itu yang dimaksud NU itu sama enggak dengan ilmu yang diajarkan di kampus. Jangan sampai beda. Anak-anak yang kuliah di UNU diajarin dosennya begini, begitu Roy Sam ngomong, kok beda ya dengan yang diajarkan dosen saya kan gitu. Itu aneh nanti. Jadi definisi ilmu dan definisi ulama di ADART NU itu nanti harus ada apa ya? Ada penjelasannya secara eksplisit itu. Bahwa ilmu itu yang dimaksud ini, ulama itu yang dimaksud ini, jangan sampai berbeda dengan yang diajarkan di kampus gitu. Itu menurut saya gitu. Monggo yang lain, Dr. Ribut kalau mau nanggapi. Itu. Ya, satu lagi termasuk definisi aswaja ya. Oh ya. Jadi termasuk PBNU itu kan ya yang kritis seperti Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, Kiai Said Agil Sirot itu kan juga ya melakukan upaya redefinisi aswaja. Tapi belum istilahnya belum bisa diterima karena tadi pendekatannya masih kebanyakan menggunakan pendekatan normatif. Betul. Bukan betul-betul pendekatan saintifik ya, pendekatan keilmuan dalam arti epistemologis, tetapi masih untuk memudahkan. Ya, Mbak Hasyim Asy'ari memang dulu kan beliau sebagai seorang pendidik kan, jadi memudahkan, ya, memudahkan bahwa aswaja adalah pengikut Asy'ari Maturidi, ya, 4 mazhab fikih Sunni, Islam tasawuf Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali dan seterusnya. Itu kan bukan definisi. Makanya Kiai Haji Said Agil Sirot juga ya beliau kan termasuk ulama yang termasuk historis dalam masalah kajian. Ya beliau menyebut sampai sekarang definisi aswaja belum final. Betul. Ya, betul. Makanya ini kader-kader ulama Nusantara ke depan ini akan muncul ulama-ulama yang nanti memberikan definisi yang
jamik manik tentang masalah aswaja itu. Ini yang paling utama. Ya, karena Wahabi pun mengklaim sebagai aswaja. Ya. Dan ya dari Syiah pun menyebut mereka juga Ahlussunnah, sama-sama ikut sunnah Nabi. Terus bagaimana standarnya ini? Ini hanya bisa diselesaikan secara keilmuan, nggak bisa diselesaikan secara politik organisasi atau politik pendidikan. Ini kan sampai saat ini kan politik pendidikan. Sedangkan dunia keilmuan terus berkembang. Makanya kajian nasab Kiai Imad kalau masuk UIN Syarif atau kalau masuk UIN Wali Songo itu kan juga terobosan baru sebenarnya untuk bisa diakomodir oleh Fakultas Usuluddin. Ya, mestinya begitu. Tapi kenyataannya ya bangsa kita ini masih dikoherensikan oleh kepentingan-kepentingan politik, bukan dikoherensikan oleh kebutuhan ilmiah. Ya, oleh kebutuhan ilmiah. Makanya kalau seperti itu apa yang terjadi? Ya wajar kalau kita ya secara jumlah kita besar umat Islam, apalagi di Indonesia. Tapi secara kepeloporan dalam masalah keilmuan, ya nggak usah dijawab. Emirat aja negara gurem ya, itu bisa memunculkan ensiklopedi kaidah dan usul fikih 41 jilid. Padahal penulisnya itu, ketua tim penulisnya itu orang Sudan, guru saya Profesor Khalifah Babikir Al Hasan itu. Ya, jadi yang ditulis semua. Emirat itu ulamanya impor. Nah di Indonesia ini kan banyak ulama, tapi akan mereka diperhatikan. BRIN aja apakah memperhatikan keberadaan ulama itu? Masalah yang serius kayak nasab aja sama BRIN nggak diperhatikan. Yang dampaknya nyata. Korbannya ada di atas. Abbas itu. Jadi yang nggak penting-penting diperhatikan. Ya mestinya yang bisa, yang bisa nyelesaikan ini kan yang ada anggarannya itu untuk riset itu ya BRIN, ya mungkin MUI lah itu. Syukur-syukur PBNU. Kalau Muhammadiyah kan sejak dulu nggak percaya sama Pak Alawi kalau Muhammadiyah. Jadi nggak ada urusan itu. Nah ini sementara Dr. Pak Lutfi. Ya saya mau nanggapi dikit ya dengan mungkin Abah bisa koreksi nanti. Kalau lihat bab 2 ya pedoman akidah dan asas itu ya. Nahdlatul Ulama itu berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, ini kan deduktif semua ini sebetulnya kan. Nggak ada pendekatan induktifnya. Sains itu nggak masuk dalam ADART mereka. Kemudian kalau dikatakan Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ilmuwan, mereka itu sudah membatasi diri. Akidahnya nurut ngikutin madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi, kemudian fikihnya 4 madhab itu, kemudian tasawufnya ikut itu. Itu artinya mereka tidak berani mengungguli guru-gurunya yang dulu. Sains itu bisa berkembang karena berani mengangguli orang-orang guru-gurunya dulu. Dan itu di Islam malah dicontohkan. Imam Syafi'i berani berbeda pendapat dengan Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hambal itu berani berbeda pendapat dengan gurunya. Tapi kalau di NU yang sifat pionir ini malah dimatikan. Nggak boleh lebih unggul dari ulama kita terdahulu. Lah kalau di sains udah jelas, guru kita itu kita jungkalkan teorinya agar peradaban makin maju. Di NU ini senang gitu. Di bab 2 ini malah Nahdien itu dimatikan, sifat pembaruannya itu dimatikan malah. Jangan jadi pembaru, padahal namanya aja Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Lah kapan bangkitnya kalau yang sifat untuk nature untuk maju itu malah udah dihalang-halangi gitu loh. Makanya penting membahas ADART NU itu benar nggak mencerminkan Nahdlatul Ulama. Itu menurut saya. Saya ada sedikit pertanyaan ini buat Abah ini. Sehubungan dengan surat instruksi ini, ya kita sama-sama tahu lah kalau para pengurus PWILS dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi itu memang kebanyakan adalah pengurus-pengurus struktural NU semua. Nah, surat instruksi ini kan menghendaki supaya mereka yang berada di struktural NU untuk keluar dari PWILS. Nah, ada juga yang tidak terima, malah pengen keluar dari NU tapi masuk ke PWILS. Ada juga sebagian kecil mungkin yang seperti itu. Cuman dihemat sebagian orang yang berdiskusi dengan saya,
sebaiknya itu bertahan di NU-nya saja. Karena kalau NU ditinggal, nanti malah NU-nya diisi orang-orang yang bermasalah, malah lebih hancur lagi ke depannya gitu. Jadi ada dua pendapat sih memang sih Abbas itu. Kalau dari menurut Abbas itu gimana itu? Iya, inilah sebetulnya adalah yang Abah sebetulnya sedih untuk melihat surat itu, ya. Karena tanpa tabayun ya, sementara kita adalah di Nahdiyin itu adalah segala perkara itu adalah, apalagi kita ngerti harus diawali dengan tasawur dulu ya. Apakah tasdik menolak atau menerima, jangan belum apa-apa sudah dianggap hantu, ya, itu kan tidak benar gitu kan tadi semua. Dan diajarkan kita di pondok itu adalah dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab Qaidah-Qaidah, harusnya adalah sebelum kita menolak segala sesuatu, adalah harusnya adalah minimal memanggil berapa orang yang memang pantas untuk dipanggil, ditanya gitu kan tadi. Dan selama Abah sebagai dari mulai kultural PWI sampai sekarang adalah sebagai di struktur PWI, maka hal itu adalah belum pernah terjadi. Bahkan Abah mengharap ke beberapa orang PBNU yang Abah kenal, tolonglah panggil Kiai Madudin. Barangkali dengan Kiai Madudin, dengan beberapa orang dari berbagai elemen keilmuan, kata Abah, dari segi genetika mungkin Dr. Sugeng, dari filologi Profesor Sanem Ali, kemudian dari segi sejarah Profesor Agil Siroj. Kenapa susahnya sih gitu kan tadi semua? Sebelum menentukan PWLS itu hantu gitu kan tadi semua. Itu kan tak benar tadi semua. Sementara kita diajarkan dalam mengkaji apapun adalah selalu adalah sebelum tasdik adalah ataupun tasdik untuk menolak atau menerima adalah kita sudah mengujinya terlebih dahulu. Apakah sesuatu ini adalah sesuatu yang lebih buruk daripada peradaban? Kan tadi kaidah yang dijaga adalah menjaga peradaban, merawat peradaban yang sudah baik dan adalah mengambil peradaban yang lebih baik. Tapi kan sekarang ini kalau menurut Abah, banyak ilmuwan yang muncul di era PWLS ini. Rijalul hadis muncul. Kemudian dari berbagai lembaga keilmuan. Kalau Abah sudah melihatnya 7 lembaga keilmuan sudah muncul. Ini sebetulnya sebuah pengkayaan kepada PBNU untuk melihat segala perkara itu dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek misalnya dari segi keilmuan nasab dari semua. Kita sudah ada ahlinya. Dari aspek filologi kita sudah ada ahlinya. Dari genetika kita sudah ada ahlinya. Dari segi sejarah Pak Profesor Anhar Gonggong, saya pernah diskusi dengan beliau. Beliau siap kapanpun untuk diajak. Karena masalah Ba'alwi ini sebenarnya juga sebelum PBN itu menulis surat, minimal adalah ahli-ahli. Kan tadi kan Allah sudah menyuruh pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Ahli dzikir, ahli-ahli orang yang berpikir, yang merupakan orang-orang yang cerdas yang ada ini adalah malah justru ada diangkatlah seorang dokter yang hanya sibuk ngurusin masalah tambang. Ini masalah sekarang di Raja Ampat gitu kan tadi semua. Ini kan sedih gitu kan jadinya kita. Persoalan yang sebetulnya yang menyangkut keumatan malah nggak diurusnya. Maka betul kata tadi, saya senang bicara tentang kurun waktu. Berapa lama lagi sih mereka ini gitu kan tadi semua. Ini ke depan, sekali lagi ini ke depan. Dan budaya-budaya yang selama ini pemilihan, karena Abah adalah selalu pelaku sebagai peserta muktamir, muktamar daripada PBNU ya, ngikut di Makassar, ngikut di Cipasung, ngikut di Jawa Timur dan semua. Kita sudah ngerti kan bahwa dalam proses pemilihan pun sebetulnya sudah jauh dari Islam. Bagaimana bahkan lebih jahat daripada calon gubernur gitu kan tadi semua. Karena yang digelontorkan juga terkadang lebih besar dari calon gubernur untuk seorang ketua Rois Am tadi semua ya. Terus kalau seandainya Rois Am itu nggak ada gajinya seperti mereka yang jelas yang besar, terus yang dicarinya apa kalau begitu? Sementara untuk menjadi ini kan sebenarnya memalukan. Maka sebetulnya Abah punya teman di Persis, punya teman di Muhammadiyah, mereka bilang nih, aduh Pak Asep, Abah saya tuh katanya kok ini kenapa PBNU ini? Ya inilah persoalan kita Pak Lutfi dari semua yang Abah sedih. Sebagai pelaku daripada PWI dan kita berjuang terus. Sebenarnya tidak ada loh dari kita ini yang menjelek-jelekan siapapun. Dr. Sugeng bicara karena bicara fakta. Fakta bicara fakta. Ilmiah lah intinya. Kiai Madudin selalu landasannya kitab. Ilmiah semuanya. Kemudian semua yang bicara itu landasannya Profesor Sanem Ali tentang filologi. Juga ilmiah. Terus Profesor Anhar Gonggong soal sejarah bagaimana mereka termasuk Sultan Hamid dan lain sebagainya yang dibaalwikan itu.
termasuk penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada Ba'alwi di generasi awal itu. Apa kurang apa mereka itu sebetulnya ingin merampok negara ini dari awal. Maka itulah Abbasiyah itu terus mendengungkan, walaupun awalnya marah-marah. Tadi semua karena melepaskan kejengkelan. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun ini hampir habis tenaga gitu kan tadi. Karena orang tua kita kelihatannya udah tadi semua sudah menutup telinganya, menyumpalnya. Jadi sekali lagi kalau seandainya ada 2 kubu, bagi teman-teman Abah banyak yang sekarang juga dari teman Abah, bah saya keluar dari para pengurus PCNU, bah saya pengurus TPWN, saya bilang terserah panjenengan. Karena yang harus kalian bela itu adalah kebenaran, bukan masalah di mananya. Tapi tetap kita harus menjaga dan merawat PBNU ini. Karena PBNU adalah sebuah rumah kita, walaupun adalah merupakan supirnya barangkali generasi sekarang adalah agak sedikit tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi adalah kita tidak boleh membakar rumah PBNU-nya gitu kan tadi. Dan tetap ke depan PWLS harus menjadi lokomotif bagaimana menjaga adalah marwah PBNU itu sendiri. Karena banyak hal yang bisa kita bela nanti. Termasuk Dr. Ribut, Abah itu ingin sebetulnya, karena sekarang Abah sudah mengkaji juga bab hadis bersama Kiai Alawi tadi semua. Ternyata dari bab hadis pun sekarang ini kan ternyata kalau kita mengikuti runut sejarah hadis, bahwa mana hadis yang sumber dari Kamakola Aisyah, mana dari hadis Kamakola Ali. Dan inilah yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah apa dari awal pun? Ahlussunnah wal Firqah tadi semua. Menolak hadis-hadis daripada Ali dan Fatimah. Coba, inilah yang barangkali juga adalah betul adalah tarifnya juga harus diluruskan kembali. Sekarang tidak bisa lagi misalnya dalam Fathul Mu'in tarif sholat itu adalah aqwalun af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatahatun bitaslim. Sekarang nggak bisa. Di awal segala perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Sekarang ini maaf Rizik Syihab kalau pidato diawali dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus beliau bicara di penghujungnya wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum. Apakah itu bisa diartikan tarif sholat? Ini juga masalah ta'rif. Arrafa yu'arifu ta'rif. Maka kita ada bagaimana ta'rif itu yang benar tadi tentang aswaja, tentang ulama, tentang ilmu dan lain sebagainya. Betul. Itu yang harus nanti ke depannya ada diluruskan tadi semua. Itu saja barangkali dari Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Pertanyaan terakhir dari saya ya buat Pak Dr. Sugeng sama Pak Dr. Ribut ya. Yang namanya instruksi itu kan dikeluarkan supaya untuk ditaati. Sehubungan dengan instruksi PBNU ini, saya pengen isi dari Pak Sugeng dan Pak Ribut ya. Apakah ini akan ditaati, ataukah ini hanyalah ibaratnya itu ketika seorang anak kecil dilarang makan permen, akhirnya malah beli permen diem-diem secara lebih banyak gitu loh. Gimana tanggapannya Pak Sugeng sama Pak Dr. Ribut ini? Istilahnya itu dengan dilarang itu malah makin menggelora perlawanan ini gitu loh. Gimana menurut Pak Sugeng dan Pak Ribut? Ya. Silakan Pak Dr. Ribut. Jadi di grassroots ya, di akar rumput itu warga Nahdliyin sudah banyak yang pinter-pinter ya. Jadi ini artinya istilahnya instruksi itu akan efektif apa enggak? Itu harus berbasis pada kondisi di lapangan. Berbasis pada kondisi ya di bawah. Kalau di bawah itu masyarakat sudah pada melek. Ya, apa itu Ba'alawi, apa itu nasab, apa itu PWI, ya susah untuk dipaksakan karena la ikraha fiddin, la ikraha fil haq. Ya, kebenaran itu nggak bisa dipaksakan itu. Apalagi warga NU ini yang kultural, yang alim-alim, yang pinter-pinter itu banyak. Ratusan ribuan. Ya, mungkin ya jutaan itu yang alim-alim di akar rumput itu. Nah, itu nggak bisa menggunakan semacam semacam instruksi yang hal itu sifatnya kontroversial. Makanya harus selesaikan dulu biar efektif semuanya itu secara definitif. Karena pergeseran definisi itu pergeseran tujuan. Ya, secara definitif itu di Basu Masail kan tasawurnya itu PWI itu apa. Ya, termasuk juga masalah nasab dahulu sebelum PWI walaupun agak telat. Walaupun terlambat gitu ya. Tapi ya kalau Dr. Sugeng ini masa kuratif kan, masa-masa untuk
mengobati kan gitu. Tapi ya kalau walaupun ya telat lebih baik daripada tidak sama sekali gitu loh. Ini tujuannya untuk insaf. Ketika bisa objektif ya, karena hal ini ya sesuatu yang bersifat debatable, bersifat mukhtalafun fi, nggak bisa diinstruksikan begitu. Karena NU itu punya sifat yang nggak dimiliki organisasi lain. Apa itu? Kekecualian. Jadi kekecualian NU itu punya keunikan yang susah untuk diseragamkan itu, karena memang unik gitu. Ya, makanya nggak bisa disamakan dengan birokrasi pemerintahan. Karena Nahdlatul Ulama ini ya kaum sarungan, ya peradaban sarung, ya. Jadi tidak ada penyeragaman sebenarnya itu. Maka akan kehilangan jati diri kalau keunikan NU itu, independensi NU itu hilang. Ya, independensi kultural dan struktural. Walaupun bisa kultural itu dikondisikan, tetapi kalau masalah sesuatu yang sebenarnya bukan akidah, maksudnya itu adalah sains. Kita kan nggak wajib meyakini tersambung nasab apa tidak. Betul. Tapi kalau dipaksakan ini akan menjadi masalah. Ya, masalah ini karena bukan maklum minadin bidolurah. Ini butuh kajian. Jadi syuhra wal istifadhah yang problematis, yang butuh kajian. Ini kembali lagi, kalau saya nggak menyebut ditaati atau tidak, tapi persoalannya apakah ini efektif apa enggak? Ya kalau nggak efektif berarti perlu ditinjau kembali. Ya itu Pak Lutfi ya. Jadi kembalilah kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu. Ya kalau akidahnya itu masalah, maka ilmu juga masalah. Kalau ilmu itu masalah, maka aksi, gerakan, perbuatan itu juga masalah. Oleh karena itu harus dari awal, dari basul masail, dari basul masail. Ya, kemudian ini yang penutup ya. Ini saya tutup dengan bagaimana cara pandang kita yang utuh terhadap terhadap PWI LS ini. Ya, itu jangan sampai kita ini berpandangan juz'i ya, hanya sudut pandang satu sudut pandang. Kita membuat konklusi, membuat kesimpulan, dari kesimpulan itu kita mengeluarkan instruksi. Nah ini berat, ini harus betul-betul ya fatabayan. Ya, kalau bisa ada tabayun lah, ada tabayun. Ya ini pandangan dari saya. Ya jadi soal masalah kritis itu adalah hal yang sangat wajar. Ya bahkan ulama-ulama panutan kita Ahlussunnah wal Jamaah, katakanlah Ahmad bin Hambal itu punya pendapat sendiri, bahkan bikin mazhab sendiri walaupun berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga berguru pada Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani berguru kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq, yang masing-masing itu punya mazhab sendiri. Walaupun kemudian Imam Asy-Syaibani tidak terkenal. Tapi yang nyata adalah ya waktu itu ya kalau ini tadi yang disebutkan Dr. Sugeng itu tidak boleh melebihi gurunya, mestinya itu harus melebihi. Karena tantangannya semakin berat. Mestinya harus melebihi gurunya. Dalam apa? Ya dalam bekal pemahaman. Karena pembacaan kritis Imam Syafi'i bisa membaca masa sebelum Imam Syafi'i, bisa membaca masa di zaman Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak bisa membaca zaman setelah Imam Syafi'i. Dan kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i bisa membaca masa sebelum Imam Syafi'i, masa ketika Imam Syafi'i, dan masa setelah Imam Syafi'i. Betul. Nah, jadi pembacaan kritis ini harus dimiliki, walaupun nggak semuanya warga Nahdliyin, tapi sebagian lah fardu kifayah gitu kan. Fardu kifayah. Ilmu hadis, ilmu nasab itu fardu kifayah, harus representatif, harus ada yang mewakili. Jangan sampai dikunci mati, nggak ada yang mengkaji itu, jangan sampai. Kalau bisa ini dihidupkan, ya dihidupkan. Itu Pak Lutfi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ribut. Pak Sugeng silakan sekalian closing Pak Sugeng, kita udah 1,5 jam lebih ini soalnya. Oke, saya sedikit menjawab ya. Kalau masalah diikuti atau enggak, saya bisa bayangkan ya. Terang-terangan aja. Kayak Miftahul Akhyar tuh nggak ngerti definisi ilmu, maaf. Terang-terangan aja bilang. Gus Yahya Stakuf juga sama. Nah, di NU yang bawah ini, anak S1 sudah banyak mendapat filsafat ilmu. Saya jadi ingat pendapat dari Kiai Asad Syamsul Arifin dulu, masalah dipatuhi atau tidak. Kalau imammu sudah kentut,
tidak memenuhi syarat jadi imam, ya jangan diikuti walaupun PBNU. Saya pikir di akar rumput sudah begitu. Kalau sudah kalau di level PBNU aja nggak bisa catch up dengan ilmu yang didalami oleh generasi muda, generasi mudanya kemungkinan besar nggak akan ikut PB, nggak dipatuhi. Saya rasa seperti itu. Dan kalau masalah close up, ya itulah namanya NU itu kebangkitan ulama. Ya harusnya terus ada development lah, terus menerus sesuai perkembangan zaman. Itu PR di muktamar berikutnya. Jangan lagi memilih selain perbaikan ADART tadi, sehingga bisa memberi landasan hukum bahwa NU itu lembaga yang ilmiah, lembaga yang selalu bisa memberi pedoman pada Nahdliyin untuk mengarungi zaman, memimpin untuk maju ya. Kemudian juga itu masalah ADART, definisi ilmu dan definisi ulama. Kedua, jangan milih ulama yang bahsul masail aja takut. Itu Dr. Ibu dan Abah Setu. Itu dokter yang lulusan Unmer itu, saya tantang bahsul masail takut. Tapi kalau ngurusin tambang di Papua berani. Coba. Itu dokter macam apa itu? Dokter sampah gitu tuh. Masa ditantang bahsul masail takut, tapi begitu ngurusin tambang berani itu. Dokter macam apa seperti itu? Jadi kedepannya jangan milih pengurus PBNU yang ketakutan sama bahsul masail, padahal bahsul masail itu tradisi mereka sendiri kan. Tradisi NU sendiri. Kalau ditantang itu harusnya keberaniannya muncul. Harga dirinya itu naik gitu loh. Ini malah takut. Aneh kan gitu. Jadi itu aja saya rasa. Setelahnya penutup doa, saya nggak pintar berdoa, terserah Dr. Ribut atau Abah yang nutup gitu. Ya. Oh iya, saya mau tanya masalah bahsul masail ini sedikit aja. Apakah bahsul masail itu bisa diakhiri dengan sepakat untuk tidak sepakat? Atau memang harus ada satu keputusan? Ini kebanyakan yang kita ikuti, walaupun Abah bukan tim bahsul masail, selalu adalah sepakat untuk tidak sepakat ujungnya. Gitu kan tadi. Padahal seharusnya adalah minimal kita mengambil natijah dari pandangan yang semua ini dirangkumkan oleh PBNU, adalah persoalannya begini dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya kan harus ada kesepakatan gitu loh. Itu ijma kan tadi semua. Tapi saya setuju dengan Dr. Ribut, memang NU ini luar biasa, memiliki kelas-kelas yang tingkatan-tingkatan yang beda-beda, memang susah diseragamkan gitu kan tadi. Dan perbedaan itulah rahmat tadi semua ya. Baik, terima kasih, silakan ditutup Abah Setu dengan doa singkat. Monggo. Dr. Ribut, dari doa yang paling jauh. Udah. Abah Setu apa dong? Sabar. Abah Setu aja. Maaf. Saya nanti surat nanti. Abah Setu. Soalnya tadi udah buka Abah. Dr. Ribut sudah buka, Abah aja yang nutup lah. Ya, kalau begitu doa yang terbaik Mufatahah itu adalah Al-Fatihah, dan juga mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wali walidayya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, dan semoga Allah dan senantiasa adalah melimpahi kepada kita adalah hidayah, menjadikan syu'aul basyirah pada pikiran kita, akan membawa kepada ainul basyirah, semoga adalah akan membawa kepada hakul basyirah, karena pada dasarnya semoga adalah kita adalah akan dibawa kepada peradaban adalah sesuatu yang beradab. Maka penghujung daripada semua, semoga Allah senantiasa di penghujung diskusi apapun adalah kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.